Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ketemu lagi di channel Jaya Rumah Murai. Channel apa namanya ya? Channel hula huli lah kita sebut. Ya teman-teman, sorry, kita relax sejenak, teman-teman. Ya, berapa hari yang lalu ya, alhamdulillah, indukan sebelah kanan yang indukannya kita sebut dengan four bloodlines. Jadi four bloodline itu adalah indukan 4 darah ya, 4 darah. Ini udah nyusun sarang dan alhamdulillah sarangnya udah mulai bulat, teman-teman. Jadi kalau udah mulai bulat itu kita tinggal nunggu keberuntungannya aja gitu. Mudah-mudahan ya bertelur, mengeram dan menetas gitu, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan utama, mungkin dari penonton channel YouTube Jaya Rumah Murai mungkin ada sedikit bertanya ya, kenapa sih dibuat seperti ini indukannya gitu kan? Ada mungkin ya. Terus tujuannya untuk apa gitu kan? Ada juga seperti itu mungkin. Lalu apakah nilai ekonomisnya ada ketika kita ternak murai batu indukan yang gabungan dari beberapa ras gitu ya? Oke, nah gini teman-teman ya. Kita membahasnya dari awal dulu nih ya, dari awal. Jadi teman-teman pernah tahu ya ikan ya, ikan lele, tahu ikan lele? Lele Sangkuriang tahu teman-teman? Ya, tahu kan ya? Tuh, lele, apalagi teman-teman juga tahu nggak sapi metal? Ya, tahu kan teman-teman sapi metal? Pernah lihat kan teman-teman bentuknya seperti apa? Lalu apalagi kalau di ayam apa kira-kira? Ayam apa tuh yang jenggernya gede gitu kan? Terus yang bunyinya apa? Bunyinya suaranya rame gitu. Teman-teman tahu ya ayam apa itu? Ya kalau belum tahu ya teman-teman carilah di Google. Tahu juga dengan ayam bekisar, teman-teman. Tahu teman-teman ikan ayam bekisar ya? Nah, jadi tujuan kita membuat atau mengawinkan indukan 4 darah ini, tujuannya adalah pertama ingin membuat mencetak yang unik-unik gitu kan. Lalu kedua, ya nggak munafik ya teman-teman ya, kita mau meningkatkan potensi dari penjualannya gitu kan. Yang seperti kita tahu ya, yang namanya hobi burung itu macam-macam teman-teman pembelinya. Kita bisa temukan, bang, itu dia lagi angkat sarang tuh, nyusun sarang tuh betinanya. Bang, gue mau indukan yang seperti ini gitu kan. Ada tuh yang udah ada yang seperti itu ya, kita temukan. Bang, gue mau yang indukannya ini modelnya yang karakternya seperti ini, gini gitu kan. Ada tuh ya. Lalu ada lagi, bang, gue pengen mau nyoba dulu lah indukan yang biasa-biasa dulu gitu kan. Ada seperti itu gitu. Nah, ini tuh lagi bawa sarang tuh teman-teman. Tuh ya kan, ya bawa sarang. Nah, lalu kita sebagai breeder ya, ini sih sharing pengalaman aja teman-teman ya. Kalau ini manfaat ambil ya, kalau misalnya kurang baik tinggalkan. Jadi ambil baiknya, tinggalkan buruknya gitu. Jadi kita sebagai breeder, sebagai peternak itu harus dituntut inovatif ya teman-teman. Inovatif dalam arti kita juga harus menyesuaikan perkembangan hobi burung tersebut di halayak banyak gitu kan. Karena kan tadi teman-teman, calon-calon pembeli kita ini kan seleranya macam-macam ya gitu. Selera macam-macam. Lalu
ketika kita sudah dapat pemetaan tersebut, seperti apa burung-burung yang akan kita cetak. Nah, kita kan juga lebih mudah untuk menjual trotol-trotolan yang kita punya gitu. Tentu teman-teman kita jelaskan. Gini bang, kalau misalnya anakan 4 darah ini nanti seperti ini bang gitu kan. Nah, kita pun juga belum bisa nih menjelaskan lebih lanjut bagaimana nanti anakan 4 darah ini jadi seperti apa gitu. Tapi gambaran kita gitu ya, gambaran kita ya pastilah ya jadinya jadi anak murai batu gitu kan, pasti. Tapi sebelumnya kan kita sudah tahu nih teman-teman ya, sudah kita pelajari teori dan ilmu breedingnya gitu kan. Ilmu breedingnya apa itu, saya sering banget tuh bicarakan apa itu inbreed ya. Teman-teman juga harus cari tuh inbreed, crossbreeding, line breeding, super breed dan lain sebagainya. Backcross itu apa. Nah, jadi ketika nanti teman-teman yang mau mulai ya dengan ya taruhlah budget minim gitu kan, tapi kita pengen juga ternak murai batu, coba gitu kan, coba dari indukan yang biasa dalam arti di sini gini kan, orang yang sekarang tuh wah murai batu Medan gitu kan, wah murai batu ini gitu. Nih teman-teman, kami kasih tahu, murai batu Medan itu adalah brand ya. Mungkin dulu iya ada, kalau misalnya tahun-tahun berapa puluh tahun ke belakang mungkin ada, iya. Jadi Medan itu kan masih hutan gitu. Ya Medan itu adalah ibu kota Sumatera Utara, teman-teman. Nah, dari mana tuh burung-burungnya? Nah, teman-teman cari deh. Bagaimana karakter burung-burung Sumatera Utara itu gitu, teman-teman. Bagaimana karakter murai batu Sumatera Barat itu, silakan dicari tuh. Bagaimana karakter murai batu Kalimantan itu, silakan dicari. Bagaimana karakter murai batu Jawa Timur atau kita sebut dengan Larwo gitu, teman-teman. Nah, jadi secara teori, baik lagi nih kita ke indukan for bloodline. Jadi kalau di di tanaman kita biasa menyebutnya itu varietas ya. Koreksi teman-teman kalau saya salah. Varietas. Nah, lalu bagaimana dengan burung? Burung itu kalau nggak salah sebutannya itu apa ya, saya lupa tuh. Strain ya teman-teman. Strain kalau nggak salah ya, strain. Jadi gampangnya gimana? Gampangnya gini dah. Misalnya nih ilmiah ya teman-teman, ilmiah nih. Orang Arab ya nikah sama orang Cina ya. Ini bukan kita ngomongin ini ya. Bukan rasis ya, enggak. Nih ilmiah nih. Seperti kita tahu gitu kan, orang Arab itu kan hidung mancung-mancung nih, teman-teman. Lalu orang Cina itu kan hidungnya matanya kan sipit gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itulah nanti. Atau juga kita bisa ilmiahnya lagi, misalnya orang kulit putih nikah sama orang kulit hitam. Nah, bagaimana anakannya? Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi sejauh ini teman-teman punya gambaran ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, begitu pun juga dengan di hewan teman-teman, khususnya burung murai batu gitu kan. Kembali lagi tadi, ketika kita jadi breeder ya, misalkan kita harus sedikit inovatif teman-teman ya. Misalnya sekarang duit kita nggak ada buat nyetak misalnya indukan ekor panjang yang buat kita cetak buat totalnya ekor panjang, kan nggak ada tuh misalnya. Ya nggak apa-apa, mulai dulu dari yang biasa-biasa dulu gitu. Nanti akan ketemu tuh teman-teman nanti pembelinya gitu kan. Yang namanya hobi itu kan berkembang teman-teman. Sekarang nih apalagi ini, misalnya si A gitu kan. Besok mungkin beberapa tahun ke depan B gitu kan. Berapa bulan ke depan C gitu kan. Jadi terus berputar teman-teman gitu. Baik teman-teman, ya itu aja sekilas ya. Sekilas
Dan ini apa namanya? Ini kita sore nih ya. Kita lagi mantau-mantau ya. Mudah-mudahan ini cepet nih. Yang sebelah kanan ini indukan four bloodline bertelur, mengeram, menetas, dan kita juga nggak sabar juga nih menunggu hasilnya gimana anakannya ya. Baik kita lihat dari secara genotip ataupun kita lihat secara fenotip ya teman-teman. Itu saja teman-teman. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf ya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.